Halo keluarga Saiga, kembali berjumpa bersama saya Immanuel Santosa di Saiga Hipnoterapi Video Podcast. Kali ini kembali berjumpa bersama saya dan juga Dr. Anto. Halo, apa kabar dok? Baik sekali, terima kasih Raiman. Oke, dok, makasih nih udah meluangkan waktu di Saiga Hipnoterapi Video Podcast. Nah, untuk tema kali ini apa nih mas dok? Tema kali ini saya ingin membahas juga berkaitan dengan buku yang akan saya terbitkan di bulan Desember nanti. Judulnya yaitu 1% Healing. 1% Healing. Yes. Oke. Nah, penasaran kan keluarga Saiga? Langsung saja kita bahas bersama Dr. Anto. Silakan, dok. Oke. Jadi saya melihat dalam praktek saya sehari-hari bahwa sekarang ini memang terjadi pergeseran bahwa sudah tidak cukup untuk seorang dokter itu katakanlah sekarang ini banyak bermain di obat, gitu kan, obat. Jadi bolak-balik ketika kita bicara seorang pasien yang kronis atau membutuhkan pengobatan itu, ya kebanyakan hanya bolak-balik itu menyesuaikan dosis obat, ya kan, ganti-ganti merek, ya kan, ataupun mungkin ganti obat ya, tapi kembali lagi jenis obat itu kan sampai saat ini sebetulnya sangat terbatas. Jenisnya sebetulnya sedikit sekali, bahkan saya selalu bilang, ya katakanlah salah satu penyakit yang sering bolak-balik kan penyakit lambung. Kalau Anda berobat sakit lambung setahun dan Anda catat obat-obatnya minimal adalah zat aktifnya atau zat utamanya, itu pasti Anda akan khatam. Iya. Sudah khatam, sudah apal semua karena obatnya cuma itu-itu lagi, nggak akan ada perubahan. Nah, jadi saya melihat hal ini menjadi masalah karena seolah-olah ya terus buat apa ke dokter kalau kemudian ya penyakit ini tidak sembuh-sembuh juga, apalagi ya tidak ada katakanlah pilihan lain, dan ini yang menyebabkan saya melihat bukan begini, ada sesuatu yang kurang, minimal ya saya menyadari dalam ya katakanlah penanganan saya sebagai seorang dokter bahwa ya saya nggak boleh cuman bolak-balik nyesuaiin obat aja, tapi harus ada sesuatu yang lain yang saya berikan kepada pasien saya, dan itulah yang saya tuangkan dalam 1% Healing. Luar biasa. Jadi latar belakangnya itu memang dari statistik mungkin ya, berapa kali pasien datang dengan masalah yang sama terus berulang. Nah, dalam buku ini apa saja sih yang akan dibahas selain tadi latar belakangnya seperti itu? Banyak hal yang saya bahas dalam 1% Healing. Salah satunya adalah kita harus sadar bahwa ketika kita bicara sebuah penyembuhan atau pengobatan untuk membuat pasien sembuh, maka ada peran dari pasien, ada peran dari dokter. Ya kan? Nah, peran dari dokter ya sudah jelas, ini mah sudah protap ya, sudah algoritmanya sudah paten ya. Ketika demam harus kita apakan, ketika batuk harus kita apakan, hipertensi harus kita apakan, gula harus kita apakan, itu sudah jelas semua. Pertanyaannya banyak yang akhirnya tidak menyadari perannya sebagai pasien. Nah, ini yang jadi masalah. Peran sebagai pasien inilah sebetulnya yang banyak saya ulik dalam 1% Healing. Kenapa? Karena satu hal yang saya bahas di sini sebetulnya adalah kelayakan seorang untuk sehat. Nah, gampangnya kan seperti ini. Ya, katakanlah kita dalam kehidupan sehari-hari, ada orang kerjaannya bangun siang terus, disuruh kerja ogah-ogahan, ya kan? Terus kemudian disuruh belajar hal baru nggak mau, ya kan? Kalau kita bicara kelayakan, orang ini layak sukses atau layak gagal? Kan sudah jelas ya, gitu kan. Maka ketika kita bicara kesehatan kan sama. Orang ini datang katakanlah dengan obesitas, kegemukan, ya kan, mengeluh adanya darah tinggi dan gula, ya kan. Ya kalau lihat dari obesitasnya saja ya layak atau enggak sih? Beliau ini punya di darah tinggi atau gula, kan berarti kan sudah jelas pertanyaannya. Maka kalau dia mau layak untuk sehat, ya itu tadi yang harus kita rubah, obesitasnya itu yang harus kita rubah. Dan siapa yang bisa berubah obesitas tersebut? Kan tadi peran dari si pasiennya, bukan hanya peran dari dokternya. Mau dokter sehebat apapun, kalau pasiennya ya pokoknya saya nggak mau tahu,
Saya mau sakit saya sembuh, tapi saya nggak mau makan saya diatur, saya nggak mau olahraga, tidur saya tetap bergadang, pekerjaan saya tetap stres. Nah, inilah yang dibilang, ya layak tidak untuk sembuh. Nah, seperti itu. Dalam 1% healing ini menekankan bahwa peran seorang pasien juga sangat penting. Sangat Karena penting. peran dokter ya itu aja sebenarnya ya. Iya, Resep, betul sekali. periksa, resep, keluar obat. Nah sekarang pasien ternyata harus ada tadi Mas Dok sedikit menyinggung ada kesadaran, ya. Mungkin juga nantinya muncul juga ada kemauan mungkin, ya. Ya selain itu apalagi nih faktor yang si 1% ini yang bisa mempengaruhi yang 99% ini. Ya, saya akan bilang tadi ya, kelayakan ataupun kesadaran pada akhirnya itulah yang disebut dengan 1% ya. Karena kembali kalau kita melihat, ya tadi contoh orang yang tadi yang nggak mau bangun pagi gitu kan, terus kemudian dia nggak mau kerja, kemudian juga nggak mau belajar hal baru gitu kan, ya kan kita bisa pastikan kelayakan ini kan untuk merubah situasi dia di kemudian hari kan. Kalau dia tidak mau bangun pagi, dia tidak mau belajar hal baru, dia tidak mau bekerja, maka situasi ke depannya layak kan untuk tidak sukses. Ya. Kelayakan inilah yang akan merubah seseorang dari sakit menjadi sehat. Atau katakanlah dari katakan dia yang biasa aja, ya katakan dia menjadi seseorang yang luar biasa. Nah, disinilah 1% ini akan menentukan 99% situasinya. Jadi ketika dia sudah memutuskan bahwa dia memang mau mengubah hidupnya dan dia memang layak, maka dia pasti bisa akan berubah. Nah, 4 hal sederhana yang saya bahas dalam buku saya adalah pertama, ya kesadaran itu 2 hal pertamanya adalah harus tahu dulu. Ya kan? Jadi pasien harus mau tahu. Ya kan? Kemudian yang kedua, ya setelah dia tahu, maka ada kemungkinan. Ini saya akan bilang ada kemungkinan. Ada kemungkinan dia akan mau untuk merubah, ya kan? Ya misalnya tadi orang obesitas, dia nggak tahu. Emang apa sih yang membuat saya obesitas? Emang kenapa kalau saya obesitas? Masalah. Nah, maka kan ketika kita menambah pengetahuan atau lebih baiknya adalah si pasien tersebut mau untuk tahu lebih banyak. Emang ada masalah dengan diri saya? Ya itu tadi, saya memang obes, ya saya juga sadar gitu kan, saya tahu gitu. Tapi kan tadi nggak tahu resikonya, nggak tahu penyebabnya, bagaimana cara menanganinya. Nah, kan ini bisa aja dia belum tahu itu. Oke, maka tambah pengetahuan. Kedua, setelah dia tahu, maka ada kemungkinan dia akan mau. Nah, karena tadi kan udah tahu, wah saya kalau begini terus 10 tahun lagi stroke saya. Nah, jadi kan gitu ya. Wah kalau obes terus, nanti lama-lama kolesterol, jantung. Nah, minimal ketika dia sudah tahu, harapan kita adalah dia mau untuk merubahnya. Nah, inilah yang saya sebut dengan awal dari kesadaran atau kelayakan untuk sehat. Nah, dengan dia tahu, dia mau. Nah, memang kadang mentok sampai di sini. Ya kan? Karena ya saya udah tahu, mau nih saya nih. Cuman ya kalau harus berhenti makan makanan yang enak, berhenti makan lemak kok kayaknya nggak bisa. Nah, kembali orang tahu, orang mau, belum tentu mampu. Karena tadi ya bisa saja ada hambatan-hambatan mental, emosional, perilaku, kebiasaan. Nah ini kan yang bisa jadi menghambat dia untuk mampu. Nah makanya ya di 1% healing ini ya saya memberikan step-step itu tadi. Bagaimana cara supaya membangun pengetahuan, bagaimana cara supaya dari pengetahuan ini Anda mau. Kemudian bagaimana cara memampukan. Ya tentu saja buku ini tidak akan mungkin bisa membahas semua secara mendetail, ya kembali, tapi minimal ini akan mengubah paradigma para kewargian bahwa ada peran penting yang harus dilakukan oleh pasien itu sendiri untuk mencapai kesembuhan. Tidak bisa ketika kita, ya pokoknya saya nggak mau tahu, gimana dokter lah. Gimana dokter, pokoknya saya sembuh. Nah, tentu nggak bisa ya, karena tadi misalnya seorang punya darah tinggi paling gampang lah. Berapa waktu lalu saya ketemu dia nggak bisa tidur, akhirnya tensinya tinggi.
ya kan? Terus ya kalau mau gampang ya kembali lagi tadi, gimana dokter? Ya udah saya kasih obat tidur, ya kan? Dia tidurnya bagus, teratur, ya tensinya ada kemungkinan turun, betul. Tapi yang jadi masalah, nah ada kemungkinan dia akan tergantung pada obat tidur terus kan jadinya. Iya. Tapi kalau tadi minimal satu, dia mau tahu dulu, kenapa ya kok saya nggak bisa tidur? Ternyata ya nggak bisa tidur karena pekerjaannya numpuk. Jadi memang banyak kerjaan, banyak deadline, banyak target, atasannya galak. Ya saya kan bilang, kok malah mau tidur? Kan ini sebetulnya justru nggak normal. Iya. Kenapa orang banyak kerjaan, banyak target, banyak deadline, lah kok malah mau tidur? Ya selesaikan dong pekerjaan, selesaikan targetnya, selesaikan deadline-nya, maka otomatis kok dia akan bisa tidur tanpa obat. Ketika dia sudah tahu ini, iya sih dok, betul sih, ya saya tuh nggak bisa tidur karena tadi banyak kepikiran kerjaan. Oke, mau nggak diselesaikan? Ya karena kan dia mau tidur itu sebetulnya melarikan diri dari pekerjaan ini kan. Tubuhnya sudah sadar bahwa dia harus menyelesaikan pekerjaan ini secepatnya. Tapi secara logis maybe, atau bahkan tadi secara mental emosionalnya dia ingin lari dari pekerjaan ini. Maka dia harus memutuskan dulu, mau nggak dia selesaikan pekerjaan ini atau tantangan ini. Kalau dia mau, nah tadi mungkin saja ada yang bisa. Tapi mungkin saja ternyata, ya saya sebetulnya mau dok menyelesaikan pekerjaan itu, cuman ya gimana ya, saya tuh nggak bisa bagi waktu, bisa satu, berarti memang skillnya kurang. Kemudian kedua bisa juga karena sebetulnya dia melarikan diri karena apa? Ya saya udah kesel sama atasannya, saya kesel sama teman-teman sekerja saya, tuh nggak bisa kompak, nggak bisa ngerti saya. Dan akhirnya kan mungkin saja dia sebetulnya mampu, tapi karena hambatan-hambatannya itu dia jadinya seolah tidak mampu. Nah, maka dia juga membutuhkan tadi support secara mental emosional untuk menyelesaikan masalah-masalah itu tadi. Nah, itulah yang akhirnya saya juga berikan dalam buku 1% bahwa ya dengan Anda mengenali itu semua, minimal Anda bisa mendapatkan pembelajaran penting, peran penting Anda sebagai pasien dalam kesembuhan Anda sendiri. Ya, karena hal ini tidak disadari ya banyak pasien yang menganggap ya itu kan gimana obat dokternya, itu kan gimana hasil periksa dokternya, padahal kembali lagi kan tidak sepenuhnya betul. Oke, tadi udah dibahas tahu, mau, dan mampu. Nah, yang keempat mau dibahas atau disimpan-simpan dulu? Nah, keempat ini memang saya bahas sebagai penutup, karena sebetulnya begini, ketika kita tadi sudah tahu, ketika kita sudah mau, ketika kita bahkan mampu, kita tidak bisa melawan waktu. Nah, ini nanti pembahasan mengenai faktor mental emosional nanti saya akan bahas ya di minggu depan. Oke, siap. Tunggu. Oke, selain yang tadi yang 4 untuk kesadaran itu, pembahasan apa lagi yang ada di 1% ini? Ya kembali lagi tadi yang terutama memang banyak di detailingnya sih, karena kembali buku 1% Healing ini sebetulnya bukan buku pengobatan, tidak ya, tapi bagaimana cara saya membagikan pandangan saya supaya tadi pasien mempunyai peran penting untuk penyembuhannya sendiri. Tanpa peran ini dilakukan, maka kesembuhan Anda kita tidak akan pernah tahu sebetulnya bahkan Anda bisa sembuh atau tidak, karena banyak pertanyaan kepada saya yang juga menggelitik lahirnya buku 1%. Dok, saya harus minum obat seumur hidup atau enggak? Nah, ini kan sebetulnya kembali lagi ya tadi, itu pilihan. Kalau Anda tahu, mau, mampu, bahkan ada kemungkinan Anda tidak perlu minum obat seumur hidup. Tapi yang jadi masalah ya tadi, kalau Anda nggak peduli, ya pokoknya kan saya tiap bulan rutin ke dokter, periksa, dapat hasilnya sekian, oh ya obatnya disesuaikan, pulang. Besok gitu lagi, besok gitu lagi, besok gitu lagi. Mungkin saja Anda sebetulnya bisa lepas dari obat. Tapi karena Anda tidak pernah tadi menambah pengetahuan dan tidak mempunyai kemauan untuk sembuh, dan akhirnya memang tadi begitu ada masalah, akhirnya udahlah, minum obat lagi aja, nggak usah susah-susah mikirin tadi merubah kebiasaan, menghilangkan katakan tadi makanan-makanan yang lezat, ya sudah.
ya maka kan memang Anda tidak akan pernah mampu. Dan ya tadi, faktor yang paling penting adalah waktu. Karena gimana pun juga dalam dunia medis, semakin cepat Anda tahu sebuah penyakit dan semakin cepat Anda sadar apa sih yang menyebabkan penyakit tersebut, maka itu masih bisa ditolong. Atau minimal masih banyak option, masih banyak pilihan, bahkan cancel. Ketika ketemu stadium 1 kan masih banyak pilihan. Betul. Tapi ketika ketemu stadium 4, ya nggak ada stadium 5. Susah. Ya, iya. Nah makanya ya kembali lagi tadi. Waktu ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita langgar. Semakin cepat Anda tahu, maka semakin besar kemungkinan Anda tertolong. Kita sudah mampu pun, ya katakanlah misalnya tadi kita obesitas. Ya tentu ini kan butuh waktu untuk mencapai berat badan yang ideal. Ya bukan kemudian kita bicara, oh begitu udah baca buku ini, wah besok juga saya turun 50 kilo, meninggal. Ya. Makanya ya kembali lagi, ketika kita bicara di awal tadi, ketika Anda membaca buku ini dan sudah mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tadi, sampai bahkan akhirnya bisa mampu, maka kita di sini berbicara kelayakan Anda untuk sehat. Entah bisa setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, tapi kemungkinan besar situasinya dari Anda sakit menjadi sehat, tentu saja ada perubahan. Tapi kalau ya kemudian Anda tidak segera sadar, ya kembali lagi tadi masih mengulang pola yang sama, melupakan peran Anda sebagai pasien dan hanya mengikuti apa kata yang katakanlah terapis Anda atau dokter Anda atau apapun yang menangani kesehatan Anda, ya kemungkinan besar ya tidak akan berubah apapun. Oke, sebagai penutup ya Mas Dok, jadi gini, tadi kan kita menekankan ke kesadaran, ya kan? Nah, ini singkat aja mungkin ya Dok ya, untuk para kewargaan saya aja, ada tips nggak misalkan untuk tetap untuk mengetahui bahwa ternyata penyakit saya itu diakibatkan oleh misalkan pola makan, pola hidup, atau perilaku lah. Ada nggak tipsnya? Ini saya selalu, dan ini juga saya sampaikan dalam buku saya, yang 1% Healing, adalah berbagai sudut pandang saya melihat penyakit itu apa. Salah satu sudut pandang yang saya selalu sampaikan adalah saya melihat penyakit itu akibat. Dalam artian, ya kita harus sadar bahwa ketika kita menjadi sakit, maka ada rangkaian peristiwa sebelumnya yang membuat kondisi kita sakit. Maka ya kita harus mau tadi untuk minimal aware. Dan sekarang ilmu kan bukan di sekolah kedokteran saja, ilmu kedokteran. Anda bisa browsing, Anda bisa cek di Google, media elektronik banyak, media sosial bahkan banyak juga yang membagikan gitu kan tentang apa itu katakanlah tekanan darah tinggi, apa itu gula, terus bagaimana membuat menu yang sehat. Ini kan semua sudah banyak. Makanya tadi yang pertama adalah pengetahuan dulu. Kenapa? Ini yang paling gampang. Sekarang gampang, dulu susah, yes. Tapi kalau sekarang kan mudah. Tapi karena justru saking mudahnya ya kadang-kadang kembali lagi kita kurang penghargaan terhadap pengetahuan ini. Ya, dan itu yang membuat kita jadi katakanlah ya cuek, masa bodoh, yang kembali lagi tadi, ya gimana dokternya, silakan dokter yang belajar itu. Padahal ya kembali lagi, tetap kalau kita bertindak sendiri sebagai seorang dokter tanpa adanya peran dari pasien menjalankan tadi kewajibannya, ya ini tidak akan bisa. Saya bilang Anda sakit ataupun Anda tidak sakit, itu semua harus ada dasarnya. Ya, ada diagnosanya. Iya, mau itu katakan dari hasil pemeriksaan, mau itu dari hasil ronsen, mau itu dari hasil USG, EKG atau apapun. Saya bilang seseorang sakit ataupun tidak sakit harus ada dasarnya. Dan dasar ini misalnya dari ronsen Anda bawa ke profesor manapun, ya sama pasti. Kenapa? Yang kita lihat sama. Ya beda-beda tipis maybe lah, dikit gitu kan. Tapi nggak akan mungkin ada dan tidak ada. Nah itu nggak mungkin. Saya bilang, wah ini ada tumornya. Tiba-tiba di profesor mana? Oh nggak ada, mana tumornya? Nah itu nggak mungkin. Mungkin udah hilang. Gambarnya itu. Gambarnya luntur. Kalau zaman dulu bisa. Kalau sekarang kan ada gambar digital ya. Mudah-mudahan nggak kejadian. Kembali lagi tadi. Ya, saya harus punya dasar. Maka ya kembali lagi. Pasti ada ceritanya, pasti ada akibatnya yang bisa Anda cari. Mulai dari setelah Anda menonton video ini. Anda bisa kok. Anda punya sakit apa? Browsing.
Ya. Google dulu aja, kalau tidak yakin tanyakan ke dokternya, nggak masalah. Ya. Justru seorang dokter itu senang. Terima kasih Mas Dok kesempatannya, waktunya. Terima kasih. Dan keluarga Siaga tunggu peluncuran bukunya di Desember ini ya? Desember. Oke. Boleh PO, silakan ke websitenya atau ke media sosial dari Sayaga Hipnoterapi. Yes. Kita tunggu peluncuran bukunya dan jangan lupa subscribe dan juga like ya di channel Sayaga Hipnoterapi Bandung. Untuk media sosialnya @sayagahipnoterapi Bandung Instagram, dan untuk mengetahui berbagai informasi mengenai hipnosis, hipnoterapi dan juga dunia pikiran seperti pikiran bawah sadar, silakan klik www.hipnoterapibandung.com. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih Mas Dok. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam eling, waspada, dan sayaga.